Sehingga orang Wahabi yang sering menuduh bahwa ahlu sunnah melakukan takwil, menafikan sifat Allah, itu bohong, itu fitnah. Kemudian mengatakan bahwa takwil tak ada dalil, itu bohong, itu fitnah. Yang benar adalah melakukan takwil karena supaya dipahami ayat dan hadis sesuai dengan maksud ayat dan hadis, mengikut bagaimana orang Arab dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab di zaman Quran turun. Sehingga takwil itu adalah metode orisinil orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan setiap nikmat dan karunia Allah, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kepatutan bagi kita dan keharusan bagi kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang menyaksikan kajian dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, malam ini kita melanjutkan kajian akidah. Di pekan bulan sebelumnya sempat kita singgung kenapa para ulama melakukan metode tafwid dan takwil dalam memahami makna ayat yang menunjukkan sifat Allah atau hadis yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendalam kepada kajian itu, kita tambah pembahasannya, saya ingin Bapak Ibu bisa memahami dengan pikiran yang jernih, tenang, objektif terhadap dua contoh berikut. Baru nanti akan bisa nyambung dengan pembahasan kita malam ini. Satu, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 67 kata Allah, nasullaha fanasiyahum. Dalam bahasa kita atau dalam terjemahan yang diumum dipakai oleh kamus, kalimat nasia itu artinya lupa. Sehingga kalau diartikan ayat ini dengan makna kamus, dengan makna yang zahir menurut sebagian kawan-kawan kita, mereka lupa kepada Allah, lalu Allah pun melupakan mereka. Berarti kita menisbahkan lupa kepada Allah. Lupa itu kan tadinya ingat, sekarang tak ingat. Tadinya tahu, sekarang tidak tahu. Maka kita nisbahkan Allah bersifat lupa. Ada satu contoh hadis, wa idza maridtu lima lam ta'ud maridtu falam ta'udni. Kata Al-Quran, kata hadis Nabi, aku sakit, kenapa engkau tak menjengukku? Hadis itu, maridtu, aku sakit, falam ta'udni, tapi engkau tidak menjengukku. Tadi menisbahkan lupa, ini menisbahkan sakit. Tentu saja kalau orang yang dia memahami sifat Allah dengan segala kesempurnaan, bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka pasti sempurna, sehingga semua sifatnya menunjukkan kesempurnaan.
Tidak masuk akal kalau Allah itu sakit. Tidak masuk akal Allah itu lupa. Belum lagi nanti ada ayat Quran yang menafikan. Nah, maka saya mengajak Bapak Ibu sebelum membahas lebih lanjut untuk paham bagaimana Al-Quran itu dipahami oleh para ulama yang mengerti Al-Quran, oleh para ulama memahami hadis yang ngerti dengan hadis. Poin pertama, bahwa makna-makna tersurat seperti yang kita contohkan tadi, jika dia bertentangan dengan dalil akli dan nakli, dalil akli yang dalil logis yang semua orang bisa menalarnya, atau bertentangan dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi yang muhkam, yang terang, yang jelas maknanya, maka makna tersurat seperti yang kita baca lupa dan sakit tadi itu bukan begitu maksud Allah. Saya ulang, jika ada makna tersurat bertentangan dengan nalar yang logis atau ayat Quran dan hadis Nabi yang maknanya terang, maka ayat dan hadis seperti ayat tentang Allah lupa, Allah sakit, pasti bukan itu makna tersurat yang diinginkan. Saya ulang, bukan makna tersurat itu yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasul, tapi makna selain itu. Poin yang kedua, Al-Quran ini ada ayatnya muhkamat, ada mutasyabihat. Apa makna muhkamat? Kalau muhkamat itu terang maknanya bagi kita. Wa aqimus shalah, tunaikanlah kalian salat, itu jelas. Apa yang dikerjakan itu jelas. Wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kalian mau salat, maka basuhlah muka kalian, cucilah tangan kalian. Perintah wudu jelas. Kalau Ramadan, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, siapa saja yang mendapati Ramadan maka dia harus puasa, jelas. Lalu ketika dikatakan nasullaha, mereka melupakan Allah, fanasiyahum, Allah pula kalau secara redaksional tadi melupakan mereka, berarti Allah lupa. Dan kalau kita nisbahkan itu, apa bedanya Allah dengan kita? Bahkan jangan-jangan bisa kita nisbahkan makhluk lebih sempurna daripada Allah. Maka ayat ini menunjukkan ada makna yang tak terang bagi kita. Sebenarnya Allah ingin mengatakan apa sih dengan kalimat nasia tadi itu? Dengan mengatakan kalimat lupa tadi, ingin mengatakan apa sih? Maka ayat yang tidak terang, yang tak jelas bagi kita itu, yang samar bagi kita, yang rumit bagi kita memahaminya, itu namanya mutasyabihat. Kalau yang terang, yang jelas, muhkamat. Jadi Al-Quran itu ada begitu. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama fikihnya, ulama usul fikihnya, ulama tafsirnya, ulama bahasanya sepakat ada muhkamat, ada mutasyabihat. Poin yang ketiga, redaksi Al-Quran dan hadis Nabi itu semuanya adalah mengikut tradisi, kebiasaan, dialek, makna dan cara orang Arab dalam berkomunikasi. Jadi ayat Quran, hadis Nabi itu bahasa Arab, bahasa Arab Quraisy. Maka dia mengikut pola bahasa, makna-makna yang biasa dikenal oleh orang Arab. Maka kalau kita ingin paham, ya pahami bagaimana orang Arab memakainya, pahami bagaimana makna yang diinginkan orang Arab. Dan orang Arab bicara itu ada sebuah ungkapan bermakna hakiki, ada bermakna majazi. Jangankan orang Arab yang tinggi kesusastraannya, orang kita saja, orang Melayu itu ketika bicara itu tak bisa kita setiap pembicaraan orang dipahami dengan yang tersurat,
banyak maknanya yang tersirat. Di Minangkabau juga terkenal begitu, sehingga tidak selamanya orang kalau bercakap itu kita pahami dengan redaksional saja, tapi makna yang diinginkan di balik yang tercakapkan, yang terucapkan secara lisan atau tertulis dengan terang tulisannya, itu sudah menjadi kebiasaan bangsa-bangsa manapun berbicara begitu. Lalu ketika bahasa Arab ada majaz, ada hakiki, apakah majaz itu bermakna ayat Quran itu bisa ditarik ke mana-mana maknanya? Bukan. Tapi kan jelas tadi, orang Arab patokannya, bahasa Arab patokannya, sehingga kita tinggal rujuk saja orang Arab memahaminya bagaimana. Itu sebabnya dulu di zaman Rasul, zaman sahabat dan generasi setelahnya, ketika bertemu dengan ayat mutasyabihat, mereka enggak bingung, tidak berpolemik, tidak memaknakan dengan berbagai makna yang dia mengasumsikan sifat benda, sifat makhluk. Kenapa? Karena bahasa mereka, karena dengan cara berfikir mereka ayat itu diturunkan. Sehingga dulu ketika para ulama salaf kalau sudah berjumpa dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka tidak mencoba untuk berfikir panjang-panjang, kira-kira Allah mau bilang apa ini. Enggak begitu. Kenapa? Mereka sudah paham sebab bahasa mereka. Sehingganya sudah menjadi tradisi ulama dahulu, ulama salaf, kalau datang pembaca mereka pada ayat, pada hadis mutasyabihat, kata mereka amirruha kama ja'at. Ayat tadi itu jangan diusik, jangan dicoba diterjemahkan, jangan coba ditasrif, jangan coba dirubah kepada makna-makna yang lain. Dah, biarkan aja seperti apa Allah sampaikan aja begitu, enggak usah otak-atik, apalagi dicoba dicari makna-makna lain, enggak usah. Maka kata para ulama hadis dahulu, tafsiruhu tilawatuhu. Kalau ingin tahu maknanya, ingin terang bagaimana penjelasannya, sekedar tilawah saja, dibaca saja. Tidak kita mencoba untuk berpikir banyak, berpikir jauh. Karena kenapa? Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah. Maka ketika Allah menceritakan tentang sifat Dia, lalu kita tak bisa memahami dengan pasti yang mana satu maksudnya, dan kita mencoba memahami dengan pemahaman kita hanya sekedar zan, sangka, sekedar mencoba memahami, tapi tak begitu hakikatnya, sehingga lemah sangka kita. Maka yang paling mudah itu kata Allah bahwa Dia mengatakan nasullaha fanasyahum, ya udah, terserah Allah maksudnya apa. Lalu kalau ada yang nanya, Allah ingin bilang apa? Wallahu a'lam. Cuma kalau kita baca konteks ayat keseluruhan, apalagi ayat sebelum dan setelahnya, akan dipahami bahwa ketika mereka melupakan kepatuhan kepada Allah, ketaatan kepada syariat, melupakan aturan-aturan Allah, Allah pun balas mereka dengan cara apa? Mereka diabaikan Allah, ditinggalkan Allah. Bukan lupakan mereka, tapi mengabaikan, meninggalkan, mencuekkan, kata orang sekarang, dicuekkan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan lupa, tapi sengaja meninggalkan orang-orang yang melupakan Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling selamat ya enggak usah diartikan macam-macam, sehingga enggak usah diotak-atik dan enggak usah dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang dia, kalau tidak kita yang mengasumsikan sifat makhluk, orang yang mendengarnya berasumsi Allah bersifat dengan sifat makhluk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama dahulu mereka tak sibuk untuk mencari maknanya. Lalu poin yang keempat,
Ayat Quran ini yang namanya dia redaksi, kita tidak tahu hakikat yang diinginkan oleh Allah. Sesungguhnya pada sebagian ayat dan kenyataannya itu nampak sebagian ayat dengan yang lain bertolak belakang, kontradiksi. Bukan ayatnya kontradiksi, bukan ayatnya tolak belakang, tapi pemahaman kita, pengkajian kita, kesimpulan kita terhadap ayat, terhadap hadis itu bertolak belakang kalau seandainya kita pakai metode memahami secara tersurat. Saya ulang, ayat Quran, hadis Nabi tak mungkin tolak belakang, tak mungkin dia kontradiksi, tak mungkin yang satu mengiyakan yang lain menidakkan. Itu tak masuk akal. Sumbernya satu. Kalau misalnya ada ayat Quran sebagian mengiyakan sebagian tidak, berarti Allah tidak konsisten, Nabi tak konsisten, dan itu tidak masuk akal. Jadi yang kontradiksi itu apa? Pemahaman kita terhadap ayat, pemahaman kita terhadap hadis. Untuk mengatasinya bagaimana? Disitulah orang Arab mengenal namanya ta'wil. Ta'wil itu kata para ulama adalah idzantaha ilaihi wal ma'al al marji'. Jadi ta'wil itu adalah ketika kita berusaha memahami suatu ayat, suatu hadis kepada maksud yang diinginkan oleh ayat kepada hadis. Upaya kita mencari pemahaman untuk mendekati keinginan dari ayat dan hadis dalam persepsi kita. Jadi upaya kita memahami ayat Quran dan hadis Nabi sesuai dengan maksud yang diinginkan Quran dan hadis. Upaya tadi dengan cara mengkaji bahasa Arab dan menisbahkan di antara makna-makna yang ada kepada Allah dengan sifat yang patut bagi Allah. Itu takwil. Sehingga dulu orang Arab atau yang ikut Islam itu orang Arab yang paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi belakangan Islam ini luas, daerahnya makin banyak, pengikutnya makin banyak. Ada yang sahabat Nabi pergi ke Bahrain, sahabat Nabi pergi ke Mesir, sahabat Nabi pergi ke Yaman. Ada yang orang dari luar Makkah Madinah datang ke Makkah, datang ke Madinah. Sehingga mereka dulu punya pemahaman yang tak sama dengan orang Arab. Mereka tidak paham bahasa Arab seperti orang Arab paham bahasa Arab. Sehingga berjumpa dengan ayat seperti tadi, nasullaha fanasiyahum, atau ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka akan memahami sifat Allah seperti sifat Tuhan yang mereka kenal dahulu sebelum masuk Islam, atau seperti sifat Tuhan yang dahulu mereka kenal sebelum mereka tahu bagaimana Allah. Dan dahulu Tuhan yang dikenal oleh manusia sebelum kenal Islam itu umumnya adalah benda, kasat mata, materi. Sehingga kalau tak dipahamkan dengan makna dalam bahasa Arab yang patut dengan sifat Allah, dia akan membayangkan Allah itu adalah benda, makhluk, materi. Untuk mengantisipasi itu, ulama melakukan takwil. Jadi bukan menyamakan Allah dengan makhluk lalu dicari mana yang lain, bukan, tapi menjaga umat agar mereka tetap akidahnya benar dalam memahami Quran dan hadis dalam ranah akidah. Jadi takwil itu tujuannya begitu, menjaga umat agar memahami Quran dan Sunnah dengan makna yang benar sesuai dengan akidah Islam tentang keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasul, dan keyakinan agama secara keseluruhan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tengok-tengok hadis Nabi, sangat banyak hadis Nabi itu jika tidak kita pahami dengan majas, aneh-aneh hadis Nabi itu. Contoh, kata Nabi ketika disuruh berpegang dengan sunnah, alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi, berpeganglah engkau dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Lalu gigitlah sunnah itu dengan erat-erat.
Apa masuk akal jika Sahih Bukhari itu kita gigit keras-keras? Atau Sahih Muslim itu kita gigit keras-keras? Atau semua sunnah Nabi itu kita tulis, kita masukkan ke rak, lalu kita gigit rak itu keras-keras? Enggak begitu. Ini hadis Nabi dan itu populer bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara contoh kalimat-kalimat yang memang kita mesti jujur, itu tak bisa tekstual dalam memahaminya, mesti kontekstual dan mengikut tradisi orang Arab dalam memahaminya. Karena kalau tidak begitu, aneh-aneh ayat Quran dan hadis Nabi itu dipahami. Dan yang menariknya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang menolak takwil ini pada bagian yang bertentangan dengan akidah mereka, mereka melakukan takwil, tapi takwil ini bahasanya tafsir. Pada bagian yang sejalan dengan mereka, pada bagian akidah yang sejalan dengan mereka, itu mereka lakukan takwil tapi bahasa tafsir. Kalau tak sejalan dengan mereka, dibantah dan dianggap orang melakukan takwil itu melakukan penyelewengan terhadap Al-Quran atau menafikan firman Allah, menafikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita untuk memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Contoh lagi ayat yang lain, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Kalian tak membunuh mereka, Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita, kalian tak melempar mereka. Idz ramaita walakinallaha rama. Ketika kalian melempar itu bukan kalian melempar, tapi Allah yang melempar. Apa kata orang? Yang perang kan kami, yang mengangkat pasir kan kami, yang mengangkat pedang kan kami. Kok bisa Allah pula yang dikatakan yang menghunuskan pedang itu? Kok bisa Allah pula dikatakan membunuh mereka? Kan terang-terang kami berperang. Itu contoh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat dan hadis Nabi, andaikan kita tak pahami dengan makna yang benar, akan aneh, akan kontradiksi, bahkan boleh jadi menisbahkan sifat sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu diantaranya poin yang keempat, dilakukan takwil, menjaga akidah umat agar memahami Al-Quran dan hadis Nabi terkait sifat Allah dengan makna-makna yang ada dalam bahasa Arab, dan mengambil makna yang cocok dengan sifat Allah dalam memahami Quran dan hadis. Itu takwil itu. Ada satu contoh lagi, misalnya Al-Quran, qul ya ayuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra. Hai Nabi, katakanlah kepada orang yang berada di tanganmu sekarang, para tawanan itu. Kira-kira apa ada tawanan di tangan kita? Masuk akal tawanan itu berdiri di tangan kita banyak-banyak? Tawanan perang itu kan bukan satu dua orang, bukan kecil. Orang berperang itu, kalau pasukan perang itu para algojo berbadan besar, prajurit terlatih. Itu biasa mengangkat barbel mereka itu kalau hari ini itu. Biasa mengangkat alat-alat berat. Bahkan senjata mereka itu mungkin beratnya saja mungkin minimal 1 kilo berat senjatanya. Belum berat benda lain logistik yang ada di badan dia. Belum berat pakaian dia. Jadi fisiknya besar, kuat. Maka ketika Allah katakan para tawanan yang ada di tanganmu, bukan di sini, tapi para tawanan yang sedang berada di dalam wilayah kekuasaanmu, yang sudah engkau tundukkan, yang sekarang dalam pengawasanmu. Begitu kira-kira ayat Quran, aneh-aneh kalau tidak kita lakukan takwil. Kemudian poin yang berikutnya Bapak Ibu rahmat Allah SWT, ketika memahami Quran, maka ayat-ayat mutasyabihat itu dia dipahami dengan kontekstual
tidak hanya kata per kata yang kita ambil, tapi keseluruhan ayat, bahkan dengan ayat sebelum dan setelahnya, supaya makna yang diinginkan Quran itu terang, jelas. Meskipun kata-kata tertentu tidak bisa kita pahami dengan makna hakikinya, karena kalau kita pahami dengan makna tersurat itu sama dengan sifat makhluk. Kalau dipahami dengan makna tersirat bisa dinisbahkan sama sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat mutasyabihat itu mesti dipahami dengan kontekstual yang cocok dengan makna yang patut bagi ayat, makna yang patut bagi hadis Nabi yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa dia mesti mengikut bagaimana cara pikir orang Arab, bagaimana redaksi dan bagaimana kata-kata dipahami oleh orang Arab di dalam berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti kita merujuk kepada orang Arab. Bahasa Arab yang bukan bahasa Arab sekarang. Yang bukan bahasa Arab sekarang. Bahasa Arab Al-Qur'an yang fushah dahulu, yang menjadi standar redaksi Quran. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok lagi di ayat-ayat Al-Quran yang lain yang kalaulah kita pahami dengan benar, maka kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang baik. Sehingga Al-Quran mengatakan wala radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kita kalau kembalikan pemahaman Quran dan hadis kepada Rasul dan kepada para ulama yang paham dengan Quran dan hadis, itu kita akan paham apa sih maksud Quran dan hadis itu sebenarnya. Sehingga saya perlu tekankan, ketika para ulama masyarakat ahli sunnah mengikuti takwil dalam akidah, memahami sifat Allah dengan metode takwil, itu bukan bermakna tiap orang mentakwil, bukan. Tapi ulama yang paham, ulama yang ilmunya mendalam, mereka mentakwil, umat tinggal ikut takwil mereka. Tataran prakteknya, takwil itu adalah sebuah kalimat apabila punya makna lebih dari satu. Ya, contohlah yang sering digadang-gadang oleh orang Wahabi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalimat istiwa itu duduk bersemayam di atas aras. Bila kita tengok pemakaian orang Arab, kalimat istiwa itu tidak sekedar Allah duduk atau raja duduk singgasana, tidak begitu. Bahkan dalam solat sering imam bilang sawu sububakum istawu. Itu digunakan oleh imam untuk mengarahkan jamaah lurus rapat, softnya itu sesuai yang sepatutnya paling sempurna dalam berjamaah. Lalu di kita di Pontianak, di Bonjol, ada sebuah garis namanya khatul istiwa. Itu kalau kita tulis bahasa Arab, khatul istiwa, khat garis, istiwa tengah. Kan khatul istiwa itu garis tengah bumi kan, sehingga dia panas dibanding yang lain kan. Itu penggunaan garis itu istiwa digunakan oleh orang dahulu, sehingga kita adopsi menjadi khatul istiwa. Padahal kalau tulis khattu, khat itu kha dan ta. Tengok kalau MTQ adalah namanya lomba khat, kaligrafi. Orang-orang yang menulis yang kayak gini, yang kaligrafi di masjid kita ini, itu khat orang mengenalnya. Di pesantren anak belajar tulisan kaligrafi itu pelajaran khat namanya. Khat garis, al-istiwa lurus tengah. Jadi dalam bahasa Arab makna itu banyak. Maka oleh para ulama kita diambil satu makna yang dipakai oleh orang Arab untuk memahami. Maka oleh ulama Ahlus Sunnah sebagian mengartikannya istiwa itu dengan istaula. Kenapa diambil makna istaula? Sebab makna istaula itu satu dipakai orang Arab, dan ini dipakai oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari misalnya mengartikan makna istawa itu, dan dipakai oleh para ulama-ulama yang lain dalam menafsirkan
makna istiwa itu. Sehingga kalau ada mengatakan bahwa ahlu sunnah meniru Mu'tazilah, itu bohong dan itu fitnah. Sebab ini bahasa Arab dipakai oleh orang Arab dan dipakai oleh para ulama tafsir ahlu sunnah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat Quran, memahami hadis Nabi sesuai dengan makna bahasa Arab itu keharusan. Sebab tadi sudah kita jelaskan, Quran dan hadis itu dengan bahasa, dengan cara berfikir, dengan budaya, dengan narasi orang Arab, bangsa Arab di zaman Al-Quran itu turun, sehingga tak bisa dilepaskan. Dan kenapa diantaranya dijelaskan dengan makna istaula oleh ulama kita? Karena istaula itu adalah istilahun mutlak, berkuasa mutlak terhadap makhluk. Dan arsy ini kata para ulama, jika semua makhluk Allah ini dibandingkan besarnya, arsy ini paling besar, arsy ini paling luas. Anggaplah satu ciptaan Allah sebesar ini, yang satu sebesar ini, yang satu sebesar ini. Jika semua benda dibandingkan, volumenya, ukurannya, luasnya, itu yang paling besar adalah arsy. Sehingga kata para ulama kita, jika dipahami dengan bahwa Allah berkuasa terhadap arsy, maknanya jika yang paling besar berada di bawah kuasa Allah, kita yang lebih kecil-kecil nih sangat bisa di bawah kuasa Allah. Jika yang paling besar itu bagi Allah kecil, kita yang paling kecil ini lebih kecil lagi, lebih mudah lagi mengaturnya, lebih mudah lagi untuk menundukkannya sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu perlu jeli juga, ketika kita mengatakan bahwa arsy, Allah menguasai arsy, itu juga bermakna bahwa mewakili makna kemuliaan dan ketinggian yang diartikan oleh sebagian orang bahwa Allah istiwa atas arsy, artinya kemuliaan dan ketinggian Allah. Ketika Allah sudah berkuasa atas arsy, berarti dia paling tinggi, paling mulia, paling hebat, paling agung. Dan Bapak Ibu bisa bandingkan, jika dipahami istiwa itu dengan Allah berkuasa atau kudrah Allah berlaku mutlak pada arsy, itu melahirkan dalam diri setiap orang yang memahami rasa haibah, rasa takut kepada Allah, membesarkan Allah dalam dirinya. Tapi coba dibayangkan, Allah duduk di atas arsy, Allah bertengger di atas arsy, Allah ada di atas arsy. Apa yang dibayangkan orang? Berarti Allah itu besar sekali ya. Kira-kira antara arsy dan Allah mana yang besar? Itu pikiran orang akan ke situ. Dan kalau orang itu punya informasi banyak, akan banyak pertanyaan itu. Kira-kira kalau Allah belum menciptakan arsy, Allah ada di mana? Kan arsy ini diciptakan Allah. Kalau misalnya Allah di atas arsy, lalu Allah berada di atas arsy ini ciptaan Allah dan Allah berada di atas arsy, berarti logikanya arsy ini sudah ada waktu Allah ada, berarti bukan ciptaan Allah dia. Atau arsy ini duluan ada daripada Allah. Kalau duluan ada daripada Allah atau ada bersamaan dengan Allah, berarti bukan Allah penciptanya. Kalau setelah Allah ciptakan baru dia ada, baru masuk akal Allah yang ciptakan. Lalu orang berpikir, jika sesuatu di atas yang lain, maka nisbahnya kan satu di antara dua saja. Apakah melayang di atas satu benda atau nempel langsung? Orang bingung. Ini Allah ini seperti pesawat di atas bumi atau seperti buku di atas meja, nempel langsung. Lalu orang akan pikir lagi, lebih besar mana antara Allah dengan arsy? Apakah Allah besar berbanding arsy atau sama besar dengan arsy, atau arsy lebih besar pada Allah? Oh, enggak mungkin Allah itu lebih kecil pada arsy atau sama besar dengan arsy. Kan kita bilang Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah paling besar. Kalau maha besar itu arti kita, itu kan isim tafdil, menunjukkan superlatif. Berarti Allah lebih besar daripada apapun. Sehingga orang akan bisa mengatakan jika arsy itu besar, Allah lebih besar daripada dia, berarti Allah itu giant, Allah itu raksasa besar. Itu liar sekali.
jika nanti bahwa di akhirat orang akan berada di bawah naungan 7 golongan, berada di bawah zillullah, naungan Allah. Naungan Allah sebagai mengatakan arasnya Allah. Orang bertanya, aras di akhirat, aras dunia sama enggak gitu? Lalu Allah itu di aras dunia atau di aras langit? Panjang itu pertanyaan. Jika Allah di atas aras, aras dengan langit ini sama atau tidak? Karena ayat yang lain mengatakan Allah di atas langit. Jika langit dengan aras tak sama, timbul pertanyaan, yang benar Allah di atas aras atau di atas langit? Jika orang lebih mikir lagi, kan kata hadis Nabi bahwa Allah akan turun di penghujung malam. Jika turun dari langit, berarti aras ini di bawah langit atau di atas langit? Jika turun ke langit dari aras, lalu saat turun itu berarti Allah di atas aras juga atau di bawah aras? Panjang pertanyaan. Lalu lagi orang tanya, sejak kapan berada di aras dan sampai kapan kira-kira? Kan nanti kalau kiamat semua benda habis, hancur, habis semuanya. Kalau dimunculkan lagi itu makhluk akhirat semua. Berarti kalau nanti kiamat aras itu hancur, kira-kira Allah di mana? Kan tempatnya hancur. Berarti Allah kehilangan tempat dong. Oh, banyak. Lalu dibilang, jangan dipikirkan, tak usah dipikirkan, pokoknya imani saja. Mas bro, ente apa tak berfikir ketika bercakap? Ketika bilang Allah di atas aras, Allah di atas langit, apa tak berfikir bercakap itu? Kalau tak berfikir bercakap itu berarti bercakap dengan yang tak dipahami. Orang bercakap dengan yang tak paham dia dengan cakap dia, itu orang menggigau. Saya setahu saya, kalau ada orang bercakap tapi tak paham dengan dicakapkan, itu orang menggigau. Atau burung beo, atau rekaman Google itu kan kadang suara kita bisa direkam kan tuh. Itu memang Google itu tak peduli tak apa cakap orang itu. Yang penting ketika muncul suara direkamnya, ketika kita panggil lagi keluar suara macam kita rekamkan itu. Tapi kan manusia bukan makhluk seperti itu. Manusia ini makhluk yang Allah berikan keistimewaan. Maka keistimewaan manusia itu kalau dalam ilmu mantik, al-insan hayawanun natiq. Yang paling bedakan kita dengan makhluk lain itu ya akal kita, berfikir kita. Masa bercakap tak berfikir? Lalu katanya Allah di atas aras. Ketika orang tanya Allah di atas aras ya, seperti apa maksudnya atau gimana maksudnya itu? Enggak usah dipikirkan, enggak usah dipikirkan. Dia sendiri sudah berbicara enggak mungkin enggak dengan pemahaman terhadap yang dia bicara. Apa mungkin dia bicara tapi tak berpikir dengan yang dia bicarakan? Lalu ketika orang bertanya lalu mengajak dia berpikir sedikit, jangan dipikirkan. Kan aneh orang macam itu. Dia kontradiksi dengan dirinya. Dia boleh berpikir, orang jangan berpikir. Kenapa? Kalau kita boleh berpikir, orang tak boleh berpikir. Kalau sama-sama tak berpikir berarti orang tak mengerti berbicara dengan orang tak mengerti. Gimana akidah mau tertanam dengan kuat? Akidah itu akan tertanam dengan kuat kalau yakin. Dari mana datangnya yakin? Kita paham dengan apa yang kita yakini. Maka dalam akidah mesti ada nazar, mesti orang bisa mengkaji, bisa dia punya sebab dia yakin terhadap sesuatu. Sehingga orang Arab itu al-ba'ratu 'alal ba'ir wal masiru 'alal aqdam. Kalau ada jejak kaki manusia, pasti ada orang lewat di situ. Kalau ada tempat onta berkubang atau kerbau berkubang bahasa kita, pasti ada kerbau di situ, pasti ada onta di situ. Kalau ada taik keledai kata orang, pasti ada keledai. Enggak mungkin ada taik keledai tapi keledainya tak ada. Maka tak mungkin akidah ini tanpa berfikir. Mesti dengan berfikir kita tahu mana Tuhan yang hak, mana Tuhan yang batil, mana Tuhan yang patut menjadi sesembahan kita, mana yang tidak. Sebab semuanya bisa diklaim sebagai Tuhan oleh makhluk ini. Memang dulu begitu agama. Ada sekarang, bahkan sekarang masih ada paganisme itu. Ada yang mengaku Tuhannya batu, ada pokok kayu, ada bulan, ada bintang, ada matahari dan lain-lain. Tapi kan Tuhan kita enggak begitu. Tuhan kita Allah. Beda antara Tuhan yang hak dengan yang batil. Kalau tidak dengan akal, dengan apa kita membedakan yang hak dengan yang batil itu?
Mikir kita dengan akal. Oh, kami enggak pakai akal, kami ikut nas. Anda paham nas itu dengan apa? Maka perlu paham, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka berinteraksi dengan nas, itu jangan kira bahwa sumber akidah itu adalah akal. Bukan. Sumber akidah kita Al-Quran dan hadis. Sumber akidah kita nas. Akal untuk apa? Satu, fungsinya akal ini untuk meyakini, yakin dengan Allah. Kita kalau yakin dengan Allah, yakin dengan firman Allah. Enggak masuk akal orang ini yakin dengan firman Allah tapi enggak kenal dengan Allah. Enggak masuk akal. Makanya berdebat dengan orang yang non muslim, orang yang tak terima Al-Quran, jangan bawa qala Allah, qala Rasul. Dia nanya, apa qala Allah itu? Apa qala Rasul itu? Dia tak tahu, dia tak yakin. Kita kalau berdebat dengan orang, argumen itu mesti argumen yang diterima orang, supaya orang bisa menalar, supaya argumen kita bisa menang dan kalah, supaya argumen itu bisa diukur tingkat kevalidannya. Maka tak mungkin kita berdebat dengan orang yang tidak kenal Allah menggunakan firman Allah. Maka fungsi akal meyakini Allah, meyakini Rasul, dan meyakini Allah berfirman kepada Rasul, sehingga ada firman Allah atau ada Quran, nanti ada hadis, lalu Quran dan hadis diterima. Itu fungsi akal itu pertama. Yang kedua, Quran dan hadis ini kan banyak, redaksinya banyak. Fungsi kedua, memahami apa sih masuk Quran, apa masuk hadis, sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ternyata dalam akidah begini, dalam fikih begini, dalam akhlak begini. Sudah. Itu yang ketiga, ketika akal sudah mentok, tak mungkin lagi dia memahami lebih daripada kemampuan dia, di situ dia paham ternyata terbatas ini. Maka saat terbatas mesti ikut kepada hadis yang sahih. Karena dipaksakan juga akal, dah mentok. Gimana ya mentok, nggak bisa dipaksakan, dah habis dah. Ketika dia mengakui kelemahan dia, kekurangan dia, ketidakmampuan dia, oh mesti beriman dengan wahyu. Maka dalam akidah Ahlussunnah Jamaah, hal-hal yang gaib itu enggak bisa dinalar. Enggak ada dalil aklinya di situ. Yang ada dalilnya adalah dalil naqli. Betulkah kita nanti dapat nikmat azab kubur? Iya. Dalilnya apa? Al-Quran dan hadis Nabi. Apakah betul nanti manusia masuk surga dan neraka? Iya. Dalilnya apa? Quran dan hadis. Enggak bisa dengan ini. Kenapa? Enggak ternalar oleh kita. Kenapa kita diazab di kubur? Kenapa kita masuk surga dan neraka? Seperti apa surga dan neraka? Enggak ternalar oleh kita. Makanya dalam akidah, satu meyakini sumber daripada Quran dan hadis. Yang kedua memahami Quran dan hadis. Yang ketiga mengetahui batas kemampuan manusia sehingga kemudian tunduk kepada wahyu. Yang keempat, kita semua yakin bahwa dengan akal itulah kita percaya dengan wahyu. Karena dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang relevan, mana tak relevan, mana yang patut, mana yang tidak, mana yang bisa betul begini kira-kira masuk Quran dan tidak. Itu dengan akal kita bisa membedakan. Enggak bisa dengan perasaan. Apalagi nanti diuji perasaan satu orang dengan yang lain, beda-beda. Perasaan kita enggak sama, bro. Jadi kalau perasaan itu, apalagi jangan kalau perasaan banyak orang, laki-laki perempuan suami istri di rumah kadang-kadang bertengkar karena mengukur dengan perasaan. Jadi dengan akal. Sudah itu para ulama sepakat bahwa nalar yang benar itu tak akan pernah bertentangan dengan nas yang sahih. Itu enggak pernah bertentangan. Kenapa? Karena keduanya alat untuk mengenalkan Allah, alat untuk mengenalkan hukum Allah, alat untuk memahami maksud Allah. Nas dengan akal itu keduanya sama, alat. Maka dalilnya dalil naqli, dalil akli. Begitu dalam memahami ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami sedikit juga bahwa kenapa para ulama kita melakukan takwil. Mereka takwil itu dengan dalil.
Apa dalilnya? Dalil nakli, dalil akli. Contoh dalil aklinya, tidak masuk akal Allah memiliki sifat-sifat makhluk. Satu. Dua, kalau kita pahami dengan tekstual, ayat lain juga tekstual, maka kita akan bisa mengatakan ayat Quran kontradiksi dengan ayat Quran yang lain. Contoh, apa kontradiksinya? Dalam surat Maryam ayat 64 misalnya, kata Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhan kalian sekali-sekali tidak pelupa, tidak lupa. Tadi fanasiyahum, Allah melupakan mereka. Di sini Tuhan kalian tidak lupa. Jadi orang kan bertanya, sebenarnya Allah lupa atau tidak nih? Di sini dinafikan, di situ diisbatkan. Oh, ternyata yang dimaksudkan bukan lupa macam kita tadinya ingat kemudian tak ingat, bukan itu. Dan yang lain kata Allah, la yadhillu rabbi wa la yansa. Surat Taha ayat 52. Tuhan itu tidak sesat dan tidak juga lupa. Tadi lupa, sekarang tidak lupa. Berarti ayat Quran bertentangan dengan ayat Quran, tidak masuk akal. Maka kita melakukan takwil itu karena ada dalil ayat yang lain, bahwa ayat yang mengatakan tidak begitu maknanya. Sama dengan hadis tadi, maridtu falam ta'unni, aku sakit engkau kenapa tak jenguk? Di ujung hadis itu Allah katakan maridha abdi, hambaku sakit. Bahwa di antara kalian nih, tetangga kalian, kerabat kalian, orang dekat rumah kalian, dia sakit, engkau tak jenguk. Kenapa tak engkau jenguk? Coba dulu ketika dia sakit engkau jenguk dia, engkau akan mendapatiku berada di situ. Berada di situ maksudnya apa? Rahmatku, ampunanku untuk engkau. Jadi Allah kasih rahmat, kasih ampunan kepada engkau dengan engkau menjenguk hambaku yang sakit. Supaya hamba memberikan perhatian kepada yang lain yang sedang sakit, dinisbahkanlah sakit itu Allah yang sakit. Tapi tidak masuk akal Allah yang sakit. Hambanya sehat kok Tuhannya sakit? Dan kalau memang Tuhannya sakit, kenapa tidak Tuhan yang dijenguk, kok hamba yang dijenguk? Begitu. Ada dalil naklinya, ada dalil aklinya. Kalau kita tengok dalil nakli yang lebih bersifat umum, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Kemudian ayat Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang setara, tak ada yang serupa, tak ada yang semirip dengan Allah. Maka terakhir, sebelum kita tutup pengajian, kata Imam Al-Baqilani, wa dzalika anna hadha udulun 'anil zahir ila ghairihi bighairi dalil, ay fala yajuz. Imam Al-Baqilani ketika membantah orang Mu'tazilah tentang pemahaman mereka terhadap sifat-sifat Allah, kata Imam Al-Baqilani, ini enggak boleh. Kenapa? Ini melakukan takwil tanpa dalil. Maknanya yang boleh itu mentakwil dengan dalil. Imam Al-Baqilani, ulama ahli sunnah. Kemudian kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, idza kana lafzul ayati wal khabaru zahiran fi ma'nan fa inna ma yajuzu lana tarku dzalika zahir bidalilin munfasil wa illa la kharajal kalamu an ayyakuna mufidan wa la kharajal qur'anu an ayyakuna hujjatan. Kata beliau, jika satu lafaz Al-Quran atau hadis Nabi maknanya terang, jelas oleh kita, maka tak boleh ditinggalkan makna tersurat tadi, kita beralih kepada makna yang enggak boleh. Tapi boleh bagi kita meninggalkan makna tersurat tadi jika ada dalil lain yang menjelaskan maknanya. Ini sudah jelas satu ayat Quran redaksional nih, bisa dipahami, dapat makna dari situ. Itu enggak boleh dinafikan makna zahir tadi. Tapi boleh kita nafikan makna zahir ini tadi, makna tersurat tadi, jika ada dalil menyatakan jangan itu dipahami. Contoh ayat Quran yang sudah kita baca di awal kajian tadi. Kemudian kata beliau, seandainya kita nafikan
makna zahir dari ayat yang terang yang jelas tadi itu, orang akan mengatakan, untuk apalah firman Allah tadi dengan redaksi itu, percuma aja, sebab maknanya tak dipakai. Tapi pemahaman orang yang dipakai, bukan pemahaman Quran. Dan kalau seandainya sebuah kalimat tak bisa dipahami, tak bisa diambil faedah, Quran tak bisa jadi hujjah, tak bisa jadi argumentasi, tak bisa jadi dalil, tak bisa jadi sandaran, tak bisa jadi pegangan, sebab maknanya sia-sia. Ngerti ya? Jadi makna zahir itu harus diambil, tapi bisa tak diambil kalau ada dalil yang menjelaskan jangan itu makna yang dipahami, kalau ada dalil lain yang menjelaskan. Imam Ar-Razi, ulama ahli sunnah. Kemudian kata Imam As-Subki, wala yajuzu wurud, kemudian beliau jelaskan ada berapa banyak redaksinya, ma yu'na bihi ghairu zahiri illa bidalil, tidak boleh memahami nas, beralih dari makna zahir kecuali dengan dalil. Beliau sebutkan dengan dalil. Dalilnya mana? Mungkin dalil nakli, mungkin dalil akli, mungkin dalil naklinya dari Quran, mungkin dari sunnah. Kemudian kata beliau, wa zahiru ma dalla dalalatan zanniyah wa ta'wilu hamlu zahir 'ala al-muhtamal al-marjuh, fa in humila li dalilin fa sahihun aw lima yuzannu dalilan fa fasidun aw la li syai'in fa la'ibun la ta'wil. Kata Imam Subki juga, az-zahir, makna zahir dalam sebuah teks itu maksudnya adalah sebuah makna berdasarkan zan, dan bila kita ambil makna yang paling kuat disebut dengan zahir. Tapi bila kita ambil makna yang nampaknya ada berapa makna, ada 10 makna misalnya, yang nomor 1 makna paling kuat, makna kedua di bawahnya, ketiga di bawahnya, tapi yang paling kuat ini jika kita terjemahkan nisbahnya tidak patut bagi Allah, maka kita ambil makna kedua. Ketika mengambil makna pertama ini namanya muawwal, mengambil makna kedua namanya zahir. Maaf, makna pertama zahir, makna kedua tadi takwil. Ketika kita ambil makna kedua ini, boleh kita ambil tapi dengan dalil. Kalau seandainya tidak dalil yang sahih, maka fasid. Jika tidak dengan dalil yang kuat, juga tidak dengan zan, maka bermain-main dengan teks agama, dan itu pasti batil. Ini boleh dengan dalil yang kuat atau dengan zan. Kalau tak dengan keduanya, bermain-main dengan teks agama. Jadi kalau ada orang katakan, ngapain kalian takwil, merubah-rubah ayat Quran, menyelewengkan? Bukan. Takwil itu berusaha menggiring pemahaman umat kepada pemahaman yang benar menurut teks, mengikut kepada makna dalam bahasa Arab dan cocok dengan sifat Allah dan Rasul. Lalu takwil ini dipakai orang Arab. Takwil ini justru menyelamatkan, bukan menyelewengkan. Dan takwil ini ada dalilnya, dalil nakli, dalil akli, dan itulah pijakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sudah sebutkan beberapa statement para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga orang Wahabi yang sering menuduh bahwa Ahlus Sunnah melakukan takwil, menafikan sifat Allah, itu bohong, itu fitnah. Kemudian mengatakan bahwa takwil tak ada dalil, itu bohong, itu fitnah. Yang benar adalah melakukan takwil karena supaya dipahami ayat dan hadis sesuai dengan maksud ayat dan hadis, mengikut bagaimana orang Arab dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab di zaman Quran turun. Sehingga takwil itu adalah metode orisinil orang Arab. Jangan sampai karena kita tidak tahu, karena kita tidak paham, menganggap ini tak ada. Karena tidak paham takwil, tidak tahu takwil, menganggap takwil itu tak ada, takwil itu bohong, takwil itu menyelewengkan. Bukan. Kita yang salah, jangan dianggap orang yang salah. Jadi itu mesti dipahami dengan baik. Karena kalau tidak lakukan takwil oleh para ulama kita, orang akan bisa memahami Allah, memahami sifat Allah dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan Allah, dan bisa jadi mensifati Allah lebih buruk dari sifat yang terbaik bagi makhluknya. Kok bisa Allah katakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim? Makhluk diciptakan sebaik-baik bentuk, tapi hambanya membuat persepsi atau mempersepsikan
Allah seburuk-buruk bentuk, itu kan kurang ajar dengan Allah. Itu berarti tidak beradab dengan Allah, tidak tahu diri dengan Allah. Makanya pemahaman bid'ah yang disebar oleh Wahabi itu dibantah oleh para ulama ahli sunnah dari dulu sampai sekarang. Dan bantahan sebenarnya sudah banyak di kitab-kitab, kita tinggal telaah saja. Dan sudah terbukti sejak dahulu semua pendapat bid'ah itu sudah terkubur. Hari ini jika masih heboh semacam itu karena kita yang ahlu sunnah belum banyak membantah mereka saja. Tapi kan sekarang sudah mulai banyak membantah. Sudah banyak Wahabi yang tak berani berkutik lagi, tak berani lagi mengemukakan takwil-takwil pemahaman bid'ah mereka. Kalaupun berani ya di skop mereka saja, tak berani terang-terangan. Ya karena memang dari dulu enggak mungkin yang salah mengalahkan yang benar. Tidak mungkin yang menyimpang mengalahkan yang lurus, itu tak masuk akal. Selalu yang benar itu menang, yang lurus itu menang. Maka yang ahlu sunnah jangan pernah merasa takut, merasa diri kita tak pede, karena kita ini ahlu sunnah. Kalau tak kita, siapa lagi yang akan memperjuangkan ahlu sunnah? Jadi yang ahlu sunnah mesti pede, mesti merasa benar, yakin, dan memperjuangkan ahlu sunnahnya, dan harus berani membantah bid'ah dan sesat Wahabi dan kelompok sesat yang lain. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.